untuk kebersamaan Anda. Kita masih di spesial dialog dengan tema sawit potensi dan industrialisasinya. Beberapa poin tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, termasuk juga oleh Pak MJ yang mengatakan bahwa SDM atau sumber daya manusia di Kalimantan Barat harus lebih dipertajam dengan hal yang lebih signifikan, yaitu melalui pendidikan formal. Dia menyebutkan tentang SMK dan lebih lagi spesifikasi untuk persiapan menghadapi banyaknya perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat. Kita kembali kepada narasumber kami yang ada di studio. Saya kepada Pak Wawan. Bapak sebagai pengamat lingkungan hidup, kemudian juga sudah cukup malang melintang melihat perkembangan perluasan perkebunan apapun itu di Kalimantan Barat. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap lemparan ide dari Pak MJ ini? Silakan. Saya pikir sangat positif sekali, saya mendukung. Cuman saya ingin lebih menggarisbawahi gitu. Tadi cerita tentang CSR. Nah, CSR yang dilakukan selama ini oleh pelaku usaha adalah bersifat normatif. Dan sebetulnya CSR ini harus didasarkan kepada kebutuhan. Normatif, Bapak boleh jelaskan lagi, tidak menjawab kebutuhan masyarakat, boleh seperti itu? Boleh katakan begitu. Kita setuju ya. Artinya ya. Oleh karena itu dalam program CSR ini harusnya melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh misalnya perlu menjadi tenaga ahli di bidang karet, bidang sawit, bidang kakao dan lain sebagainya. Itu yang diperlukan masyarakat dan inilah difasilitasi oleh perusahaan dan itu wajib hukumnya. Nah, tapi kembali, apakah tingkat grassroots ini sudah paham itu? Nah, ini aturan sudah ada. CSR ini undang-undang mulai tekanan oleh dari Pak MJ, misalkan harus melakukan ini. Tapi masyarakat paham nggak? Nah, ini barangkali yang harus disosialisasikan. Ketika satu perusahaan masuk ke seluruh daerah, bahwa masyarakat harus bicara bahwa saya yang diperlukan adalah ini. Bukan bersifat normatif. Kalau sekarang kan tidak. Masuk ke situ, saya punya kewajiban melaksanakan CSR. Oh, saya bangun jalan, fasilitas ibadah. Padahal itu tidak dibutuhkan oleh warga. Karena sudah ada. Yang dibutuhkan adalah skill. Nah, itu barangkali yang harus digarisbawahi tentang program CSR. Jadi masyarakatnya juga dulu yang harus paham kebutuhannya. Tapi bukan keinginan ya. Kalau keinginan mungkin kayak mimpi. Kalau keinginan, saya ingin bangun supermarket, ingin bangun bioskop, itu keinginan. Tapi ini yang diperlukan kebutuhan. Beda antara kebutuhan dan keinginan. Baik. Nah, kalau sampai ke taraf seperti itu, Bapak, kita lihat lagi fakta di lapangan. Ini kan terkadang informasi yang saya dapat bahwa masyarakat kita ini susah untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak perusahaan. Jangankan untuk menyampaikan, Pak, tolong kami seperti ini dipenuhi. Ini untuk bertemu muka aja, bertatap muka aja itu susah. Nah, oleh karena itu kita kaitkan dengan apa yang dilontarkan oleh Pak MJ tadi. Ada beberapa BUMD tadi. Itu kan ada SDM-nya. Nah, SDM inilah yang membina masyarakat di situ menyuarakan. Nah, itu. Jadi memang ini bergulir, ada keterkaitan. Saya kepada Dokter Anton lagi. Dokter ini di sini, dokter mengatakan juga tadi kekuatan bermartabat dari masyarakat. Dokter juga hadir sebagai pengamat masyarakat adat. Nah, terkadang dengan permasalahan yang sudah sekian banyak, ujung-ujungnya orang jadi skeptis gitu loh. Masuk lagi satu, ya udahlah ini bakalan sama nih kasusnya. Apapun positifnya itu yang muncul. Nah, seperti apa harusnya masyarakat kemudian juga Pak MJ atau Pak Wawan bisa memberikan ya mungkin seperti semangat lah gitu terhadap masyarakat, atau sekarang masyarakat yang menonton supaya tidak selamanya berpikir negatif. Silakan. Baik, tadi kembali lagi mengenai normatif ya tadi kata-katanya ya oleh CSR itu, program CSR. Justru tadi ide BUMD ini sangat baik. Pertama yang kita tahu pendidikan. Kita kan tadi ngejar IPM-nya supaya naik di Kalbar kan. Ketika pendidikannya itu dari izin pendidikan luar sekolah yang dilakukan CSR sekarang menjadi formal dalam SMK, otomatis IPM naik. Ya, dan semua orang ingin sekolah pasti, tapi yang formal. SMK adalah yang formal. Pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak formal. Makanya izin pendidikan luar sekolah. Satu. Nomor dua, konfliknya tadi. Kalau ada badan usaha milik daerah, kita harus lihat
pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah bupati dan gubernur yang dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi di sini kata kunci martabat dan kedaulatan. Karena mereka yang milih bupati. Jadi sekarang tidak bisa masyarakat langsung dibentrokkan dengan perusahaan-perusahaan. Dan perlu dicatat, perusahaan ini tidak semuanya swasta. Ada juga BUMN, PTPN, ya kan? BUMD lah yang satu institusi usulan dari Pak MJ yang paling baik menurut saya. Karena dia dasar hukum ada. Ya kan? Dia tidak hanya undang-undang perseroan terbatas, tetapi ada undang-undang BUMD juga. Ini yang membuat lebih berdaulat dan dengan bekerja sama dengan koperasi juga mereka bisa banyak membantu masyarakat. Dan plus pemiliknya adalah gubernur dan bupati, Pemda ya, berdaulat. Itu dari saya. Baik, saya mencatat di sini dari awal diskusi kita tadi, Pak MJ sudah melontarkan 3 ide beliau. Yang pertama tentang infrastruktur melalui pelabuhan internasional, ya multiplier efeknya. Kemudian yang kedua tadi tentang peningkatan dari koperasi segala macam itu ya Pak ya. Penguatan koperasi. SDM-nya. Nah, Pak MJ mungkin bisa lebih lagi mempertajam penjelasan dari 3 ide yang Bapak lontarkan ini. Karena kan terkadang banyak orang mengatakan, ya udah ini jangan sampai jadi proyek mercusuar saja, karena harus sampai selesai ini diawasi segala macam. Silakan Pak. Ya, terkait dengan pelabuhan kan kita ingin membuat supaya dampak ekonomi dari sawit yang udah ada kita manfaatkan sebanyak mungkin ke Kalimantan Barat, sehingga kita buat pelabuhan pajaknya masuk Kalimantan Barat. Nah, terkait kalau memang nanti kita dorong pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah provinsi, semua kita lah bahu-membahu bergandeng tangan membuat itu terjadi. Tentu ini tidak boleh menjadi pekerjaan yang sekedar menjadi proyek mercusuar, harus ada pengawasan, harus ada pengawasan supaya lebih transparan lah proses tender dan segala macam, proses pengembangannya segala macam. Itu yang terkait dengan pelabuhan. Yang kedua terkait dengan penguatan petani plasma, penguatan koperasi. Nah, kita harus mencari jalan supaya pemerintah yang berdaulat, pemerintah daerah itu bisa masuk secara langsung. Makanya ada konsep supaya BUMD bekerja sama dengan koperasi, atau koperasi plasma ini bekerja sama dengan BUMD untuk penguatan manajemen, dan juga ini menjadi yang dikatakan oleh sahabat saya tadi Bung Anton, supaya ini kedaulatan daripada masyarakat yang diwakili oleh pemerintah, bupati dan gubernur, karena BUMD itu kan di bawah pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi lebih berdaulat. Yang ketiga adalah yang dalam bentuk CSR untuk meningkatkan pendidikan. Nggak ada salahnya kan perusahaan sawit kemudian membangun sekolah menengah kejuruan untuk karet. Perusahaan sawit kemudian membangun sekolah kejuruan untuk sahang, karena saya baru dari Senaning, di perbatasan kita itu kan kalau kita lihat di Sarawak itu kan ekspornya salah satu komoditas unggulan adalah sahang atau lada yang kita kenal kan, lada hitam, black pepper yang kita pakai di restoran-restoran. Black pepper itu kan banyak dari Sarawak, dan itu kan ternyata dari Kalimantan Barat. Nah, kenapa kita tidak katakanlah perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Senaning, di Kabupaten Sintang segala macam, karena di situ ada potensi untuk lada, kenapa dia tidak membuat pendidikan keterampilan yang terkait untuk pengembangan usaha yang benar-benar spesifik ke sana, yang benar-benar mereka butuhkan, karena mereka ingin mengembangkan sahang atau lada tadi nggak ada gitu. Bukan berarti harus sekolah kejuruan sawit, sekolah kejuruan karet, sekolah kejuruan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga masyarakat ini nggak jadi penonton gitu. Kalau dia tidak terlibat di sawitnya, dia tetap bisa membuat produktivitas karetnya jadi lebih tinggi, karena ada SMK sawit, ada SMK karet yang hasil dari CSR perusahaan sawit, kan boleh-boleh aja. Itu sesuatu yang masyarakat yang ada di situ harus ikut nanam sawit, nggak boleh. Iya benar, nggak harus ikut sawit, nggak harus ikut sawit. Nah, di sinilah pelaku usaha barangkali ya harus melihat, oh ternyata masyarakat di situ nanam sahang atau lada, berikan dia. Ya. Atau seperti di Kapuas Hulu ada potensi perikanan sungai. Ya udah, dia CSR-nya adalah keterampilan, sekolah menengah keterampilan yang terkait dengan perikanan. Ini dibiayai oleh Corporate Social Responsibility perusahaan sawit, tapi sekolahnya adalah sekolah perikanan, karena di Kapuas Hulu ada potensi perikanan sungai yang hari ini harusnya bisa kita maksimalkan. Jadi begitu, benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan itu jelas mengurangi konflik.
Itu pasti mengurangi konflik. Itu pasti mengurangi konflik. Poin. Satu poin. Itu pasti mengurangi konflik itu. Pernyataan kita malam hari ini intinya kita tidak ingin perusahaan-perusahaan yang sudah masuk di Kalimantan Barat ini duduk tenang saja, menikmati kondisi yang sudah ada. Nah, terkait dengan korporasi yang ada, saya ini agak juga nih untuk Pak Enji ke depannya. Ini ada SK Menteri Kehutanan nomor 926 tahun 2013 tentang perubahan peruntukan fungsi dan penunjukan kawasan hutan. Nah, SK ini dinilai oleh LSM, NGO ini lebih berpihak kepada kelompok korporasi pemegang konsesi dan salah satunya tadi perkebunan kelapa sawit. Nah, tanggapan Bapak di mana kemudian ini teman-teman di NGO, kalangan NGO, LSM ini mengatakan bahwa ini harus dicabut SK ini. Nah, terkait dengan fakta di lapangan, kemudian ide positif yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana Bapak merespon kasus ini? Silakan. Sekali lagi begini, dari luas potensi, salah satu potensi Kalimantan Barat adalah kita punya lahan yang luas lah. Itu kan kita lihat sebagai opportunity untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi sekali lagi tetap harus kita ada guideline, harus ada tata ruang yang membatasi bahwa untuk sawit sekian persen, untuk hutan sekian persen, untuk komoditas lain sekian persen. Nah, terkait dengan potensi kawasan hutan, harusnya memang jangan sampai ekstensifikasi sawit itu kemudian merambah kepada kawasan hutan. Walaupun ada regulasi untuk kawasan hutan bisa ditanam sawit dengan pelepasan kawasan kan, tapi sebaiknya itu harus dibatasi. Harus dibatasi, jangan sampai. Politik Bapak itu harus dibatasi. Gitu. Dan dibatasi ekstensifikasinya, kita tingkatkan produktivitasnya. Gitu. Kira-kira pesannya seperti itu. Komplit lah dia ya, sudah menarik kayak gitu. Baik pemirsa, spesial dialog kita semakin hangat, tapi sayangnya saya hanya punya satu segmen lagi untuk bapak-bapak yang ada di studio. Tetap bersama kami, spesial dialog kembali.